Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nur Mebel. Apa kabar kawan-kawan? Dalam pertemuan kali ini saya akan berikan tutorial ini seputar modifikasi table saw. Ikuti terus video-video kami dan jangan lupa subscribe serta like-nya serta share. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Untuk modifikasi yang kali ini adalah untuk pembelahan tanpa kita harus menggaris kayu yang tidak beraturan. Jadi di sini saya modifikasi lagi untuk gergaji tetap ini bisa naik turun. Terus ini saya kasih besi siku ukur 3x3. Itu saya tanam di mejanya saya ini peres dengan meja, jadi besinya masuk ke dalam meja. Untuk kayunya saya kurangi, jadi saya lubangi setebal besi ini, dan hasilnya ini sama rata dengan kayu besinya. Dan di sini fungsinya untuk meluruskan kayu. Jadi di saat kita menggergaji kayu, kita tidak perlu menggaris kayunya satu persatu dalam jumlah yang banyak, kita lebih enak. Dan di sini fungsinya untuk besi ini selain nomor satu nanti fungsinya untuk meluruskan kayu, yang kedua adalah untuk menghalangi kayu supaya tidak terjepit, supaya gergaji tidak terjepit oleh kayu. Terkadang kayu itu di saat kita gergaji itu mingkup ya kawan-kawan ya. Jadi saat kita gergaji itu ada yang buka gitu, mekar, dan ada juga yang mingkup akhirnya menjepit gergaji kalau tidak diberi besi atau penghalang penyekat ini. Jadi gergaji terasa berat sekali. Jadi di sini fungsinya untuk menghalangi kayu yang sudah terbelah itu memisah atau lurus, dan hasil yang kita inginkan nanti kita tekan lurus dengan stopper ini. Jadi di saat kita menggergaji itu fokus kita menekan kayu pada stopper ini. Kita tidak usah memperhatikan yang bagian sini. Jadi fokus kita adalah menempelkan kayu pada stopper ini terus sampai habis kayu. Terus di sini saya kasih kayu. Ini fungsinya jadi lurusnya kepada gergaji ini saya garis lurus, saya kasih garisan ya begini. Ini untuk besinya ini diupayakan lurus dengan gergaji kawan-kawan ya. Jadi untuk gergajinya lurus dengan ini, besinya itu lurus dengan gergaji. Jangan sampai ini berbelok. Kalau berbelok nanti posisinya kayu yang kita belah itu akan susah disetir, susah diarahkan. Terus jadi untuk cara penyetelannya itu kita tempeli gergaji kita tempeli garisan, itu penggaris itu presisi mepet semua. Dan terus nanti kita tempeli besi, terus nanti kita lubangi, kita masukkan ke kayunya, kita lubangi, kita masukkan ke
kayunya, untuk besinya. Terus nanti kita kasih paku sekrup, kita ikat pakai paku sekrup, pakai cukup 2 saja sudah lumayan. Terus nanti harus ini posisinya sudah lurus dengan gergaji. Jadi di sini kuncinya adalah lurus, besinya ini lurus dengan gergaji, jadi satu arah. Terus nanti di sini ini setelah ini lurus, ini lurus. Nah, kayu yang saya maksud ini untuk meluruskan kayu yang akan kita belah. Di saat kita kayu yang tidak beraturan itu kita masukkan ke gergaji, sisi belakangnya nanti kita ambil seberapa kita membuangnya untuk kayu yang tidak beraturan. Kali ini kawan-kawan ya. Jadi untuk contohnya ini kayu yang tidak beraturan. Kalau yang sebelahnya ini sudah agak mendingan, sudah lurus. Untuk yang tidak beraturan ini itu kita sisi depannya itu kita luruskan pada gergaji. Kita ambil langsung mepet aja, ini kita ambil di sini. Terus sisi belakangnya nanti ini fungsinya kayu ini sebagai penggaris pelurus dari, jadi pemasangan kayu ini lurus satu garis dengan gergaji. Jadi ujung yang paling belakang ini nanti kita luruskan dengan tepinya sebelah ini. Jadi tanpa kita harus menggaris, tinggal kita luruskan saja, kita pegang. Untuk sisi depannya kita luruskan pada gergaji, dan sisi belakangnya kita ambil sekian saja, nanti jatuhnya akan sekian. Setelah nanti kayu masuk ke stopper, itu langsung kita tekan terus, kita tidak usah memperhatikan sisi belakangnya. Terus kita tekan sampai habis, nanti hasilnya sudah bisa lurus semua. Jadi untuk pembelahan kayu yang sekian banyak itu kita sudah menyingkat waktu yang sangat cepat, tanpa kita harus menggarisi kayu-kayu yang sedemikian banyak ini. Dan untuk jumlah yang banyak sekali, untuk pengerjaan proyek atau pekerjaan yang dalam jumlah banyak, kita bisa mempercepat waktu dalam bidang pembelahan kayu. Sekarang coba kita praktekkan. Jadi hasil yang didapatkan itu sudah bisa lurus tanpa kita harus menggaris satu persatu. Bila mana kita pengerjaan dalam jumlah banyak, itu
sudah menyingkat waktu tanpa kita harus menggarisi satu persatu untuk bidang yang akan atau benda kerja yang akan kita gergaji. Itu hasilnya sebelahnya sudah lurus, dan untuk hasil pembelahannya sudah lumayan lurus. Jadi untuk pengerjaan dalam jumlah banyak ini sangat membantu sekali kawan-kawan ya, dengan cara yang simpel sekali. Cuma kita membutuhkan plat besi saja, itu setebal gergaji ini. Kalau diupayakan jangan melebihi tebalnya gergaji ya. Kalau dimungkinkan ini gergajinya 2 mili, untuk besinya ya dipaskan 2 mili saja. Nanti kalaupun tebal sedikit juga tidak apa-apa. Jadi untuk memisah kayu yang sudah terbelah itu supaya tidak menjepit gergaji. Jadi tentunya untuk kawan-kawan dalam bekerja mestinya punya inspirasi bagaimana supaya pekerjaan lebih cepat, efisien, dengan alat sederhana, tidak memerlukan banyak biaya, tapi hasilnya lumayan bagus. Ini mungkin bisa sebagai solusi kawan-kawan untuk mempercepat suatu pekerjaan, untuk pembelahan kayu. Jadi mungkin sangat bisa bermanfaat bagi kawan-kawan dengan review ini. Itu sedikit tutorial yang saya berikan, semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Mungkin bisa dilakukan di pekerjaannya. Jangan lupa subscribe serta like-nya dan share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.